Aksi panik kocar-kacir puluhan pengemudi ojek online mewarnai razia parkir liar yang digelar petugas Sudin Perhubungan di Senen, Jakarta Pusat. Beberapa di antaranya bahkan harus berlari kencang demi menyelamatkan sepeda motornya dari upaya angkut paksa. Puluhan pengemudi ojek online panik dan kabur bersama motornya ketika kedatangan petugas Sudin Perhubungan di Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat. Mereka yang tengah asik mangkal di atas trotoar dan jalur khusus sepeda, kocar-kacir tancap gas hindari razia. Beberapa di antaranya bahkan harus berlari kencang agar bisa menyelamatkan diri. Namun sebagian lainnya terpaksa menyerah. Maaf ya, di atas trotoar tidak boleh. Sadar kerap jadi sasaran razia, sejumlah pengemudi ojol berdalih hanya sekedar parkir sebentar untuk mengambil pesanan. Pick up ini barang ke toko, iya paket. Ya pikiran kan sebentar doang ya. Dari Jalan Kramat Raya, petugas melanjutkan razia hingga ke kawasan Pasar Tanah Abang. Lagi-lagi didapati banyaknya motor parkir sembarangan di atas trotoar. Mengimbau, mengedukasi kepada pengendara ojol khususnya agar tidak memarkir kendaraannya di trotoar maupun di jalur sepeda. Tapi pada nyatanya karena terlalu banyaknya pengemudi ojol, jadi silih berganti mereka bergantian ke sini. Jadi mau tidak mau dari pihak kami selalu melakukan penertiban, penyisiran dan pengembangan terhadap pengemudi ojol yang parkir di jalur sepeda maupun di atas trotoar. Lebih dari 20 sepeda motor berhasil terjaring dan langsung dibawa ke kantor Sudin Perhubungan untuk diproses sanksi tilang dengan denda maksimal. Dari Jakarta, Roni Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang pria tega membunuh kekasihnya yang sedang hamil 7 bulan lantaran tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan kekasihnya. Jasad korban dibuang di tebing pantai Ngrawe, Gunung Kidul, Yogyakarta. Penemuan mayat tanpa identitas di Pantai Ngrawe, Gunung Kidul, Yogyakarta terungkap. Korban dibunuh kekasihnya yang dibantu seorang temannya. Pembunuhan dilatar belakangi pelaku yang tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dua pelaku pembunuhan yakni ERW 24 tahun dan AA 37 tahun, warga Sukoharjo, Jawa Tengah. Keduanya ditangkap setelah polisi mengungkap identitas korban. Diketahui korban RN 25 tahun, warga Purworejo, Jawa Tengah. Pelaku juga melihat CCTV. Saat itu korban bersama pelaku sempat menikmati makanan dengan mengendarai mobil warna hitam. Jadi awalnya dia itu ditemukan makan bakmi di depan SMP 1 Tanjung Sari. Dari awal itulah kita cek CCTV-nya dan ditemukan nomor polisi kendaraannya. Dalam penyelidikan, dua pelaku akan membunuh korban di kawasan Gunung Kawi, Jawa Timur, namun gagal. Seminggu kemudian pelaku mengubah lokasi pembunuhan ke wilayah Gunung Kidul di Pantai Kukuk. Korban dihabisi dua pelaku dengan cara dibekap dan tubuhnya dibuang dari atas tebing pantai. Keduanya dikenakan pasal 340 dan 338 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismao Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ulang tahun biasanya dirayakan dengan pemotongan kue. Sepasang suami istri di Banjarnegara, Jawa Tengah mengkreasikan makanan Jepang sushi yang disusun ke dalam bentuk kue ulang tahun. Selain rasanya lezat, bisnis ini juga cukup menjanjikan karena memiliki omset 15 sampai 20 juta dalam sebulan. Sekilas tidak begitu berbeda dengan kue ulang tahun pada umumnya. Namun siapa sangka, kue yang satu ini adalah aneka jenis sushi yang disusun serupa dengan kue ulang tahun. Mereka adalah Jupri dan Tika, pasangan suami istri warga Banjarnegara yang sejak setahun terakhir menggeluti bisnis rumahan sushi. Kreasi ini dibuat untuk memberikan pilihan bagi konsumen yang bosan dengan menikmati kue ulang tahun. Diawali dengan membuat aneka sushi, menyusun hingga menghias untuk menambah kesan perayaan ulang tahun. Jumlah potongan susinya pun beragam, dari 60 hingga 100 sushi disesuaikan dengan keinginan konsumen. Nah, ini inovasi terbaru sih ya Mas. Iya. Biasanya kan cake itu udah biasa, kita bikinnya yang sushi tar biar nggak biasa gitu. Ini biasanya yang pesan rata-rata untuk
Ulang Ya, tahun. ulang tahun. Oke. Dijual paketan mulai harga berapa? Yang paling kecil sampai yang paling besar berapa? Paling kecil ada yang 85 sampai yang paling besar 400. Ya, itu kan isinya bermacam-macam. Itu jenisnya apa aja? Ada yang fresh, ada yang paket, yang goreng. Ada yang keras, ada yang goreng ya. Meski dilakukan di rumah, omset usaha ini pun cukup menjanjikan. Hanya memasarkan melalui media sosial, dalam sebulan Pak Sutri ini bisa mendapatkan keuntungan 15 hingga 20 juta rupiah. Nah, bagi Anda yang akan merayakan ulang tahun, mencoba menikmati kelezatan sushi cake ini mungkin bisa Anda coba. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Masih terkait usaha rumahan pemirsa, puluhan pelaku UMKM di Bandar Lampung ini mendapat pelatihan kreasi souvenir dan juga pengolahan makanan. Pelatihan ini bertujuan agar pelaku usaha rumahan tetap produktif dan juga memiliki berbagai keahlian. Pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan pelatihan kreasi souvenir dan pengolahan makanan kepada pelaku UMKM. Pelatihan diberikan kepada pelaku UMKM yang ada di 20 kecamatan Kota Bandar Lampung. Selain memberikan pelatihan, Pemkot juga akan membantu pemasaran produk UMKM. Pelatihan ini bertujuan agar pelaku usaha rumahan tetap produktif. Pelatihan berlangsung selama 5 hari. Diharapkan para peserta terampil mengolah makanan dengan bahan sederhana dan sehat, juga membuat souvenir. Karena nanti insya Allah kalau di sini sudah pelatihannya sudah bagus, nanti kita bantu penjualannya. Nanti kita akan berikan di situ, nanti kan kita punya ruko nih, banyak ruko. Nah, ada yang di Bunguwarsi kita kasih 2 nih. Nanti olahan makanan sama kreasi Para peserta pun mengapresiasi adanya pelatihan ini. Berbagai keahlian diperlukan agar tidak bergantung pada satu jenis usaha saja. Ya bagus untuk kreasi, untuk warga, biar ada kemajuan untuk kerja, usahanya. Sebelumnya di rumah usaha apa Pak kita? Usaha souvenir, gantungan kunci. Wali Kota juga berjanji akan memberikan modal untuk kreasi makanan sebesar 15 juta rupiah per kecamatan. Sementara untuk kreasi tapis Lampung akan diberikan modal sebesar 25 juta rupiah. Dari Bandar Lampung, Ruslan, iNews melaporkan. Nah pemirsa, bagi Anda yang sedang berkunjung atau mungkin rencana berkunjung ke Pangkalan Bun Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, ada objek wisata baru yaitu tepatnya di tepi sungai, Deta. Betul sekali. Sebelum menjadi objek wisata, pemirsa, lokasi ini dikenal sebagai kawasan yang kumuh. Seperti apa kreativitasnya? Kita simak bersama. Memasuki akhir pekan, kini ada destinasi wisata baru untuk warga Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat. Ada tempat nongkrong asik tepi sungai Aruk Pangkalan Bun sambil menikmati wisata sungai. Setiap sore pukul 16 hingga 18, wisata tepi Aruk ini ramai dikunjungi warga. Lokasi ini dulunya dikenal kumuh sebab difungsikan sebagai jamban atau toilet tepi sungai. Namun seorang warga menyulapnya menjadi tempat wisata. Konsep awal sih yang pertama ya memanfaatkan lahan tidur ya. Terus kita lihat ada lahan tidur dan bekas kebakaran juga. Saya lihat ada jamban, daerah kumuh lah. Gimana kita mengubah mindset daerah tidur ini bisa produktif, terus jambannya berubah fungsi ya. Awalnya 6 bangku, terus ya alhamdulillah sekarang jadi bisa kapasitasnya sekitar berapa ini? 200 lebih, 240-an. Selain menyajikan berbagai menu makanan yang lezat, di sini kita juga bisa melihat aktivitas olahraga air seperti berdayung. Bahkan jika cuaca mendukung, di sini pengunjung bisa menyaksikan matahari terbenam. Jika kalian ke Pangkalan Bun, jangan lupa mampir ke destinasi wisata baru ini ya, buka setiap sore hingga malam hari. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zatuan, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang mengikuti ajang Wirausaha Muda Mandiri 2022, pengumuman pemenang dapat Anda lihat di akun media sosial @WRA-Usaha-Mandiri atau kunjungi wmm.id. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews Siang, pemirsa. Ingat tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi belum usai. Saya Wilson Purba. Dan saya Bernadetta Ginting, pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.